kepada Pak Nanu kami. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu yang kami hormati, Direktur Sistem Penganggaran, rekan-rekan kami dari DJA, dan orang-orang yang kami anggap penting, Bapak Ibu yang hadir di sini dari unsur Biro Perencanaan dan Biro Keuangan di seluruh kementerian lembaga, kemudian dari APID, Inspektorat Jenderal, bahkan dari BPK, BPKP, kita undang semua. Bapak Ibu yang kami hormati, percayalah pada saya, apa yang kita bicarakan pada pagi hingga siang ini adalah sesuatu yang penting bagi kita semua. Dan oleh karena itu Bapak sekalian, kami mohon permintaan Bapak sekalian, karena acara ini penting, mohon Bapak Ibu tidak terlalu serius, relax saja. Kalau boleh permintaan saya, relax saja, serileks kami juga, biar kami juga tidak terlalu tegang menyampaikan Bapak sekalian, tapi beri ruang kepada diri Bapak sekalian menerima apa yang saya sampaikan dengan sebaik-baiknya. Setuju Bapak sekalian? Baik. Sehingga HP-nya menjadi kalah kata moderator tadi. Bapak Ibu yang kami hormati, ruangan ini penuh full dari belakang. Makanya pengalaman tahun kemarin yang biasanya pakai meja, mohon maaf yang soft yang keempat dan seterusnya tidak pakai meja karena kemarin kita nggak cukup. Begitu Bapak sekalian. Dan Bapak Ibu, sebelum kami memulai acara ini, tentu di depan Bapak Ibu sekalian ada buku. Ada buku ini, satu buku ini ada 3 peraturan. Yang pertama adalah peraturan mengenai SDM 2016. Mohon maaf, nomornya belum ada, tapi sudah ditandatangani dan sudah sedang diproses keundangan di Kumham. Karena kita nggak boleh memberi nomor, dan karena Bapak Ibu penting segera harus menyelesaikan 2016, maka segera disosialisasikan. Kemudian di tengah itu ada lagi namanya PMK revisi. Di sini ada PMK revisi tahun 2015 yang belum ada nomornya. Tetapi nomornya sekarang sudah keluar. Tolong Bapak Ibu kasih, itu adalah nomor 57 ya. Ini di halaman setelah selesai di belakang. Itu PMK revisi tahun 2015 itu nomor 57 garis miring PMK 02 garis miring 2014. Ulangi Pak ya, PMK nomor 57 garis miring PMK 02 garis miring 2014. 2015, sorry Mas, 2015, sorry baru 2015. Dan yang terakhir itu ada satu PMK lagi yang paling belakang, itu adalah PMK 195 tahun 2014 ya, itu mengenai struktur biaya. Satu lagi di slide di tempat Bapak Ibu ada satu lagi suratnya Dirjen yang nggak dijilid ya, di dalamnya ada satu lagi mengenai SPK. Jadi ini sekarang sekitar yang akan kami sampaikan. Baik, kita mulai Bapak sekalian. Jadi yang kami sampaikan agak detail. Jadi detail is the devil. Jadi kita harus tahu detail karena di sini ada unsur penting dari pengelolaan keuangan di semua KL. Kita mulai Bapak sekalian dengan slide yang memulai apa yang topik kita bahas. Ada beberapa hal. Setelah kami memberikan pengantar, setelah saya berikan pengantar, nanti kami menyamakan persepsinya, frekuensinya dengan Bapak Ibu sekalian,
Baru setelah itu kami akan sampaikan 3 hal tadi: SBM 2016, SPK, dan struktur biaya. Bapak sekalian, sebagai pengantar dapat kami sampaikan bahwa pada 12 tahun yang lalu, sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17, di mana pasal 6 dikatakan bahwa Menteri Keuangan selaku CFO dan Kementerian Lembaga selaku COO, kemudian sepakat bahwa untuk meningkatkan kualitas perencanaan anggaran itu perlu dilaksanakan penganggaran berbasis kinerja atau performance based budgeting. Saya ulangi lagi, performance based budgeting, bukan CBB, creative based budgeting, bukan kreativitas, tapi performance based. Nah, pada saat berbicara performance based budgeting itu, Bapak Ibu, maka isi dari penganggaran kita itu diatur dengan costing, standar biaya. Nah, standar biaya itu, Bapak Ibu yang kami hormati, tujuannya alokasinya biar efisien, pelaksanaannya biar efisien. Orang didorong efisien itu biasanya tidak akan mau dengan ikhlas sukarela untuk efisien. Nah, oleh karena itu, Bapak sekalian, setelah dari awal 2003 sampai sekarang, keluarlah beberapa kebijakan terkait dengan standar biaya untuk meningkatkan alokasi anggaran, di mana kebijakan itu harus kita pahami bersama-sama. Kita pahami sedemikian rupa sehingga penganggaran berbasis kinerja itu bisa kita laksanakan sebagaimana yang dimaksud dari kehendak Undang-Undang Keuangan Negara. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang kami hormati, bahasa singkatnya Undang-Undang 17 itu mengamanatkan salah satu prinsipnya, pengelolaan uang negara itu harus efisien. Ya, efisien itu mengelola duit publik, duit negara itu lebih susah terkadang daripada mengelola bayi. Tapi katakan susah, kadang-kadang juga gampang susah. Oleh karena itu kami apresiasi yang setinggi-tingginya kehadiran Bapak Ibu untuk hadir bersama-sama di sini. Nah, di mana Bapak sekalian, Menteri Keuangan terkait dengan alokasi isi tadi dengan standar biaya itu sebagai yang membuat peraturan mengenai standar biaya, di mana berikutnya Bapak Ibu sebagai yang melaksanakan, dan Menteri Keuangan dalam waktu pengaturan itu harus berkoordinasi dengan Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu forum seperti ini jadi forum koordinasi juga. Di meja Bapak Ibu sekalian mungkin ada juga ini, ada form untuk mendapatkan masukan Bapak sekalian. Mohon, ini ada form, mohon Bapak Ibu lihat. Di sini ada masukan pertanyaan yang Bapak Ibu kira-kira ingin tanyakan terkait standar biaya dan saran. Kami mohon saran apa standar biaya yang perlu jadi masukan Bapak Ibu sekalian terkait KL Bapak Ibu sekalian, tolong tuangkan situ sejalan kami berbicara. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini nanti kami dengan tim akan buatkan buku satu dan dengan jawaban sedemikian rupa sehingga nanti dalam pelaksanaannya permasalahan-permasalahan bisa kita jawab dengan sebaik-baiknya. Ini tolong nanti Bapak Ibu isi sambil jalan sosialisasi ini. Nah, Bapak sekalian, oleh karena itu peraturan yang akan kita pahami di sini adalah yang pertama adalah suratnya Pak Dirjen tadi mengenai SPK. Karena kita akan berbicara SPK, maka tata caranya kita akan merujuk kepada PMK yang sudah kita miliki, yaitu PMK 71. Di slide Bapak Ibu sekalian, nomor 1 ada PMK 71. Untuk nanti menjadikan pedoman untuk menindaklanjuti surat Pak Dirjen Anggaran tadi. Kemudian yang kedua adalah mengenai standar struktur biaya yang harus kita pedomani, yaitu PMK nomor 195. Yang ketiga adalah PMK standar biaya masukan 2016 yang sudah ditetapkan. Kemudian yang terakhir adalah PMK revisi PMK 53 untuk SPM tahun 2015. Bapak Ibu yang kami hormati,
Dengan atas beberapa hal yang kita kaji itu, apa tujuan kita? Seringkali kita antara di internal Bapak Ibu sekalian, yaitu antara COO dan antara inspektorat atau auditor, termasuk dengan BCA, ada perbedaan persepsi di dalam mengalami ini. Oleh karena itu, kita ingin dengan forum ini akan berusaha menyamakan persepsi itu, khususnya terkait dengan SPM 2016, struktur biaya, dan termasuk adalah SPK 2016. Baik, Bapak sekalian, itu intro kami. Nah, apa yang harus kami sampaikan Bapak sekalian? Ini Bapak Ibu masih rileks Pak ya? Jadi nggak usah terlalu serius. Jadi untuk membawa Bapak sekalian ke ketiga materi itu, Bapak Ibu, kami lima ini kembali beberapa hal yang telah digarisbawahi oleh Pak Direktur Sistem Penganggaran tadi. Tempat pembicaraan kita ada di mana? Tujuan kita adalah penganggaran berbasis kinerja di seluruh kementerian lembaga. Untuk membuat suatu penganggaran berbasis kinerja menjadi wujud, Bapak Ibu sekalian, ada 3 pilar. Pilar pertama adalah rumahnya, kerangka rumahnya, yaitu indikator kinerja, arsitektur kinerja, yang Bapak Ibu harus terus benahi di dalam masing-masing KL-nya. Itu rumahnya. Kalau rumahnya nggak benar, nanti berikutnya akan jadi nggak benar. Yang nomor 2 adalah standar biaya. Standar biaya itu adalah isi rumah. Sebaik apapun rumahnya, kalau isinya tidak kita isi dengan baik, maka rumah itu tidak indah. Isi rumah itu dengan standar biaya, tujuannya agar alokasi efisien, pelaksanaannya juga efisien. Kemudian pilar ketiga adalah dengan monitoring dan evaluasi. Tujuannya Bapak sekalian, agar yang Bapak Ibu rencanakan bisa diuji apakah terlaksana, proven atau tidak. Dan berikutnya hasil diuji oleh inspektor dan wa'ala ahli wasofi ajma'innya itu, bagaimana feedbacknya, perbaikannya ke depan. Itu 3 rumah, 3 isi pilar yang harus kita perbaiki dalam sistem penganggaran yang berbasis kinerja. Tekanan kami di sini adalah isi rumahnya, bukan isi yang menjadi sasaran, karena itu adalah duitnya, alokasinya. Oke Bapak sekalian. Berikutnya Bapak sekalian, kalau begitu bagaimana hubungannya Pak Langgeng antara isi rumah dengan rumah, antara standar biaya dengan arsitektur kinerja? Di tayangan Bapak Ibu sekalian kiri kanan, saat ini kan sedang dikembangkan bagaimana menyempurnakan rumahnya dengan arsitektur kinerja. Sehingga ada arsitektur level KL, ada level eselon 1 program, ada level kegiatan. Itu tahun 2012 harus kita benahi. Kalau selama ini jumlah output seperti kotak warna kuning yang jadi background segitiga yang kedip-kedip itu, karena output di level kegiatan ke atas kok itu jumlahnya sama. Nah, dengan sekarang arsitektur kinerja maka menjadi runcing seperti itu. Jadi Pak Menteri punya janji kepada Presiden dijabarkan dalam bentuk outputnya apa, level, tapi outputnya KL dengan activity-nya apa, activity itu method of costing ya, dan inputnya apa. Input di KL menjadi outputnya di eselon 1, kemudian dijabarkan menjadi inputnya eselon 1 menjadi outputnya kegiatan atau eselon 2. Di mana kalau itu standar biaya? Standar biaya itu SPK itu mengisi biaya output ke atas. Mengapa nggak kami kasih garis titik-titik? Karena bisa jadi outputnya di level eselon 2 itu dummy menuju ke menteri. Tetapi ada juga yang menjadi input dulu baru ke output, input ke output. Yang dummy itulah bisa naik ke atas sehingga tidak kami garis titik-titik. Sementara yang SPM adalah yang untuk ranah input masing-masing output di setiap atau sub output di setiap ini eselon 2 ke bawah kegiatan. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan demikian arsitektur kinerja ini akan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan manajemen terhadap kinerjanya. Begitu terjadi sekalian. Di berikutnya adalah rumusan arsitektur yang ada di akar-akar kita, sehingga kita begitu masuk di eselon 1 ada program, ada kegiatan, ada output, kemudian ada tahapan komponen, ada input detailnya.
Nah kemudian ada 3 hal di situ, antara yang kedip-kedip itu adalah biaya output atau biaya sub output, per output atau sub output. Kita sebut dengan SPK. SPK bukan standar biaya khusus, seringkali kita masih terminologinya salah, tapi kita mengartikan adalah standar biaya keluaran. Sementara yang input detail itu adalah SPM atau standar biaya masukan. Sedangkan untuk yang proporsi itu ada kita kenal antara output hingga program itu adalah ada SSB bukan SDSB, gitu kan ya. Jadi standar struktur biaya. 3 hal ini akan kita tajamkan pendalaman kita di forum ini. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, saya ingatkan ke Bapak Ibu semua bahwa tugasnya kami buat standar biaya Kementerian Keuangan CFO adalah menyusun kebijakan. Kemudian untuk Bapak Ibu sebagai itu adalah sebagai pembinanya, sebagai COO, kemudian Inspektorat Jenderal, BPK, auditor itu adalah untuk melaksanakan fungsi audit. Bapak Ibu yang kami hormati, setelah itu Bapak Ibu lihat di sini masing-masing punya karakter peran masing-masing standar biaya, struktur biaya, SPK, SPM akan berbeda. Pada saat Bapak Ibu berbicara SPK, SPK itu nanti begitu selesai ditetapkan oleh Menteri Keuangan, maka pada saat sudah KKL 2016 ini mulai bulan Juni, Inspektorat Jenderal tidak perlu mereview lagi. Kemudian A1, A2, A3 tidak perlu menelaah lagi. Itu kira-kira sekalian. Sementara untuk yang tidak SPK, maka harus direview oleh inspektorat sebelum ditelaah. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan menyamakan persepsi itu, kami akan mau masuk detail mengenai struktur biaya itu, kemudian SPK, kemudian SPM. Mari kita mulai Bapak sekalian. Lanjut Pak, dan pada saat kita bicara struktur biaya, ya, terus jadi di struktur biaya seperti di PMK yang sudah kami sampaikan, ya Bapak Ibu, sudah kami sampaikan di bagian terakhir dengan adanya PMK nomor 194 garis miring PMK titik 02 garis miring 2014. Mari kita dalami ada apa di sana, dan itu Bapak Ibu harus pedomani oleh baik perencana dalam bagian adalah biro perencanaan, biro keuangan, dan inspektorat APIP-nya. Kita lihat bersama-sama. Jadi standar struktur biaya itu hakikatnya adalah komposisi Bos sekalian, persentase komposisi atas suatu biaya dari suatu output atau suatu kegiatan atau suatu program. Nah, itu komposisinya kayak apa? Itu terjemahnya. Komposisinya ada yang utama, ada yang pendukung. Utama itu adalah yang langsung dalam pelaksanaan untuk menghasilkan output. Yang pendukung itu kalau ada akan dia menjadi menambah kualitas, kalau nggak ada nggak apa-apa. Nah, pada saat bicara utama itu lebih cenderung cost driver-nya. Nah, itu yang dimaksud yang akan dibatasi komposisinya utama pendukung itu berapa. Nah, bagaimana Bapak sekalian fungsinya? Begitu dibatasi, maka fungsinya itu adalah sebagai batasan komposisi pada saat Bapak Ibu menyusun alokasi rencana anggaran, dan sebagai tetap mengikat Bapak sekalian pada saat nanti pelaksanaan setelah TIPA terbit. Nah, pada titik seperti ini, maka struktur biaya itu akan mengikat di perencanaan dan mengikat di pelaksanaan. Siapa yang menetapkan struktur itu adalah berdasarkan PMK 71 Menteri Keuangan. Menteri Keuangan menetapkan. Sekarang dengan PMK ini yang ditetapkan adalah melalui PMK 195, yaitu PMK mengenai struktur biaya itu.
Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, apa kalau begitu yang dibatasi? Apakah semua jenis output itu dibatasi? Mohon Bapak Ibu kita perhatikan bersama-sama. Yang dibatasi itu bukan semua jenis output, tapi hanya satu jenis output dari 10 yang ada. Dari 10 jenis output yang ada seperti yang saya setelah ini dulu. Nah, nanti kita balik lagi. Jadi di slide ini Bapak Ibu lihat, kalau di biaya ini Bapak Ibu kenal biaya operasional dan biaya non operasional. Biaya operasional akan menghasilkan output yang disebut dengan output layanan perkantoran. Output layanan perkantoran dibagi menjadi 2. Output layanan perkantoran belanja barang, output layanan perkantoran belanja belanja pegawai. Tolong dikoreksi itu. Nah, berikutnya Bapak sekalian, kemudian ada output yang namanya barang dan jasa. Barang itu dibagi jadi output yang disebut sebagai output barang infrastruktur dan barang non infrastruktur. Masing-masing dibagi menjadi utama dan pendukung. Kemudian yang jasa dibagi menjadi 2. Jasa regulasi dan jasa non regulasi. Masing-masing ada utama, masing-masing ada pendukung. Nah, struktur biaya itu yang kedip-kedip yang Bapak Ibu lihat warna Bapak hijau atau biru Pak? Ya, antara hijau dan biru karena orang Madura bingung bilang bedanya. Jadi di situ yang warna itu jasa output jasa non regulasi itu yang mengikat untuk struktur biaya yang ada di dalam peraturan PMK 195. Mari kita balik lagi Pak. Di slide sebelumnya tadi kita melihat bahwa jenisnya yang dibatasi itu hanya yang paling terakhir, yaitu jasa layanan non regulasi. Jadi nanti tolong Bapak Ibu di Biro Perencanaan melihat, kemudian nanti pada saat review APIP dilihat yang di situ bahwa jasa layanan non regulasi itu yang menjadi ranah pengaturan PMK 195. Dan di sana Bapak Ibu sekalian besarannya ditentukan kedip-kedip itu. Proporsi belanja pendukung, biaya pendukung dari total output, biaya output itu maksimal itu adalah 45%. Artinya nggak boleh lebih biaya pendukungnya lebih besar daripada biaya utamanya. Mengapa demikian? Saya jelaskan Bapak sekalian. Pertama, dari hasil kajian kami, tolong Bapak Ibu nanti lihat outputnya masing-masing. Di BI, di Business Intelligence Data yang kita miliki, banyak output yang masih memiliki biaya pendukung itu ada yang 50%, 60%, 70%. Itu artinya tidak make sense. Biaya pendukung itu mesti lebih bawah. Bisa jadi kesalahan itu karena kita meletakkannya itu, mengklasifikasinya mestinya itu di pendukung, tetapi masih diletakkan di utama. Tolong itu dicek pertama. Yang kedua, tidak berarti bahwa yang selama ini sudah di bawah 45%, maka ini saya sampaikan di forum Bapak Ibu sekalian yang ada lengkap ini. Yang semula adalah 10-20% Pak, kata Pak Langung boleh sesuai PMK 195 sampai 45% itu jadi dinaikkan. Kami sudah pesen Bapak sekalian. Kemarin sosialisasi dengan A1, A2, A3 yang sudah 20% ya segitu. Sementara yang sudah di atasnya itu harus tolong Bapak Ibu koreksi dibawa ke tempat yang benar. Itu kira-kira Bapak Ibu mengenai struktur biaya. Nah, kapan itu mulai berlakunya? Mulai berlakunya adalah penganggaran 2016. Artinya adalah bulan-bulan ini ke depan harus kita lihat dan itu mengikat. Jadi mohon izin sekalian, persepsinya mudah-mudahan sama antara APIP dan perencana serta ini bagian Biro Keuangan, karena ini akan berlaku juga pada level pelaksana. Inti dari PMK 190 itu di situ. Sementara slide berikutnya adalah menegaskan. Berikutnya lagi itu adalah bahwa yang bertanggung jawab menggunakannya ya PA, KPA, wa ala ali wa sahbihi ajmain, agar itu bisa terlaksana.
Pengawasannya siapa? Apipnya. Sebelum nanti ke DJA, DJA akan melihat. Itu kira-kira inti dari PMK 195. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik oleh Bapak Ibu semua. Topik pertama selesai. Kita bisa masuk ke berikutnya, Pak Ibu. Kita berikutnya adalah ke standar biaya keluaran. Mengapa Bapak Ibu sekalian kami bukan SBM dulu? Kita ingin merubah mindset kita semua untuk mewujudkan penganggaran berbasis kinerja harus melalui SBK, standar biaya keluaran, tidak basis input dan input. Nah, inti dari SBK ini, Bapak Ibu, saya akan memulai presentasinya adalah dengan pemahaman di satu surat yang sudah dibagikan oleh teman-teman lewat Bapak Ibu sekalian, yang satu lembar, yang suratnya Pak Dirjen memberitahukan kepada seluruh kementerian lembaga. Kalau boleh Bapak sekalian, intinya adalah setelah Pak Dirjen menyampaikan intro bahwa SBK itu perlu untuk mewujudkan penganggaran berbasis kinerja, maka ada beberapa hal yang perlu dipedomani untuk menyusun standar biaya keluaran tahun 2016. Setidak-tidaknya ada 4 hal, Bapak Ibu. Yang pertama, tolong Bapak Ibu simak di surat Pak Dirjen nomor S622 AK 2015 itu. Yang pertama dikatakan bahwa Menteri Pimpinan Lembaga, Bapak Ibu sekalian, atau pejabat yang diberi kewenangan atas nama Menteri Pimpinan Lembaga atau eselon satunya itu menyampaikan usulan SBK. Ini ada satu kalimat itu ada 2 poin. 2 poin tambah 1 jadi 3. Di nomor 1 ada 3 poin. Yang pertama, usulan itu adalah disampaikan untuk semua eselon 1 portofolio. Saya ulangi, semua eselon 1 portofolio mengajukan usulan SBK. Setidak-tidaknya mesti ada wakilnya. Usulan itu yang kedua terakhir diterima oleh A1, A2, A3 tanggal 27 April 2015. Itu berarti kurang 1 bulan ini kita punya pesan untuk penyelesaian di masing-masing unit eselon 1 kita. Note nomor 1 ini yang ketiga adalah bahwa ada kedip-kedip bedanya dengan tahun sebelumnya. Itu ada SBK tahap kedua. Tapi tahun ini, tahun 2016 tidak ada tahap kedua. Jadi tidak ada tahap kedua di sana. Begitu setelah tanggal 27 April berarti selesai untuk SBK kita. Harapannya Bapak Ibu apa? SBK April tanggal 27. Nanti Bapak Ibu sekalian selama 10 sampai 27 silakan koordinasi, termasuk koordinasi dengan A1, A2, A3. Nanti setelah periode 27 sampai bulan Mei itu adalah proses penyelesaian dengan teman-teman di A1, A2, A3, dan harapannya akhir Mei atau awal Juni kita bisa ajukan ke Pak Menteri untuk dibuat peraturan Menteri Keuangan mengenai SBK. Nah, harapannya bulan Juni alokasi Bapak Ibu sekalian yang SBK bisa kita gunakan. Mengapa SBK itu perlu? Maka itulah tempat agar biar tidak terlalu cepat longsor anggaran Bapak Ibu sekalian. Nanti kami jelaskan di slide berikut. Itu not pertama dari suratnya Pak Dirjen. Yang kedua adalah bahwa manakala Bapak Ibu di eselon 1 masing-masing tahun 2015 sudah punya SBK, kemudian masih terus untuk tahun 2016, maka tinggal di-adjust yang sudah ada itu dengan SBM 2016 yang akan kami sosialisasikan. Kemudian kalau di luar SBM, Bapak Ibu nanti adjust dengan penyesuaiannya sebesar 5,33%. Jadilah SBK tahun 2016 yang sudah ada di SBK 2015. Sementara yang belum memulai dari yang baru.
Nah, berkenaan dengan itu, Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara menyusun SPK berpedoman kepada PMK 71? Rupanya nggak ke bawah, ini Pak, yang di sini PMK 71. Nah, nanti sedikit kami akan note inti dari 71 biar yang sudah punya PMK SPK menjadi lebih mendalam dan yang belum kita dimainin kembali. Dan note terakhir dari suratnya Pak Dirjen Anggaran adalah bahwa Bapak Ibu Sekjen Sestama karena waktunya sangat pendek agar secara aktif mengkoordinasikan dengan seluruh unit eselon 1-nya. Kirim surat ke mereka, rapat koordinasi, beri pemahaman dan bagaimana tahapan penyelesaiannya. Sedemikian rupa sehingga pada saat tanggal 27 bisa sudah selesai. Itu kira-kira Bapak Ibu sekalian inti dari penyiapan SPK 2016. Berikutnya Ibu sekalian, agar sedikit saja inti dari mekanismenya SPK itu adalah bahwa SPK itu intinya adalah berapa sih biayanya satu output atau satu output atau gabungan dari beberapa volume di dalam satu output atau sub-output ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebelum alokasi proses. Nah, mengapa itu penting? Dengan standar biaya keluar itu agar SPK agar anggaran dalam bahasa Indonesia bisa cepatnya kita realisasikan. Kemudian tahapan untuk menyelesaikan alokasi SPK itu sejalan dengan bagaimana Bapak Ibu juga menata rumusan outputnya, kemudian tahapannya, kemudian input yang ada di masing-masing tahapan. Nah, berikutnya menurut sekali dengan demikian itu jadi tolak ukur, jadi pengukuran Bapak sekalian untuk biaya-biaya sifatnya di antara Bapak sekalian generik mirip, mestinya biayanya harus sama. Kemudian kalau secara jangka tahun sekarang, tahun kemarin biayanya untuk output A sekian, maka tahun berikutnya kok berubah, kita bisa adjust. Kemudian bisa membandingkan antara tanpa satu dengan lain. Dan alat atas dasar itu sekalian, alat tolak ukur menjadi mudah. Mana kemarin kami berhubungan dengan diskusi dengan teman-teman perdagangan. Presiden mengatakan bahwa tahun 2000 sekian 2016 harus mampu mencetak misalnya usahawan sekian ribu orang. Itu kan jadi mengikat. Nah, sekian ribu orang itu, maka Bapak Ibu kalau punya SPK berarti Bapak mengatakan per orang biayanya sekian. Kalau biayanya sekian ditetapkan oleh Menteri Keuangan, artinya komitmen antara Menteri Teknis dengan Menteri Keuangan dalam SPK, kemudian biayanya misalnya satu orang 10 rupiah. Kemudian kalau targetnya adalah 1000, maka tinggal dikalikan 10 menjadi 10.000. Nah, ini menjadi lebih saintifik, lebih mudah dihitung dan dipertanggungjawabkan. Kalau saya berbagi amanah seperti ini, alokasinya berapa? Nah, kalau alokasi tidak lebih, maka konsekuensinya akan berdampak kepada capaiannya. Itu kira-kira sekali lebih mudah. Nah, fungsinya apa? Fungsinya pada saat Bapak Ibu nyusun RKK menjadi lebih mudah. Kemudian untuk efisiensi karena benchmarking menjadi mudah untuk diukur, lebih dicapai dengan baik dan memonitor. Kalau saya jadi biro perencanaan, kalau saya jadi biro keuangan, kalau saya jadi inspektorat akan mudah untuk membenchmarking antara output satu dengan output yang lainnya. Dan cara auditnya juga sudah berbeda, tidak pendekatan yang detail-detail. Itu kira-kira sekalian. Nah, pada saat bersamaan akan memudahkan Bapak Ibu sekalian untuk menyiapkan anggaran, perkiraan maju, indikator penyudapan, kemudian dalam menyusun indikatif, indikatif menjadi lebih mudah. Itu kira-kira beberapa hal yang menjadi kelebihan manfaat daripada fungsi SPK itu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ruang lingkupnya Bapak Ibu SPK itu sebenarnya yang akan kita kembangkan adalah standar biaya keluar yang sifatnya umum. Artinya adalah yang di semua KL ada. Tapi yang kita dorong saat ini kita hanya himpun dulu standar biaya sifatnya khusus untuk masing-masing KL. Nanti akan ketemu yang umum. Misalnya untuk buat laporan kinerja itu nggak kreatif lagi bahwa kalau ukuran ini bahwa biayanya untuk laporan aktif itu adalah sekian. Jadi menjadi lebih justifikasi yang lebih ada.
Kemudian untuk nyusun RKKL biayanya berapa? Itu bisa kita buatkan benchmarking. Nah, apa pilihan yang bisa Bapak Ibu pilih untuk nyusun SPK itu? Ada dua. Yang pertama boleh SPK yang sifatnya total. Total itu artinya kalau izin menghasilkan LHP, LHP-nya 1 tahun 100, per LHP 10, maka artinya total biayanya adalah 1000. Tapi SPK total itu adalah SPK total level belajar, level serendah-rendahnya iman. Jadi itu belajar. Kalau SPK total mesti Bapak Ibu akan mudah melihat. Nanti kita lihat syarat-syaratnya. Tapi yang kedua, level bagus, level yang terbaik itu adalah yaitu SBK Index. Artinya LHP itu 10 per unit misalnya. Itu kalau kelompok LHP A, kalau LHP B biayanya adalah 15, LHP C biayanya adalah 20 per LHP. Itu artinya Bapak Ibu sudah punya indeks menyelesaikan LHP. Kira-kira kalau sekalian itu yang dituju. Bapak Ibu bisa lihat nanti di level kematangan di masing-masing KL dan syarat-syarat terpenuhi di tempat KL masing-masing. Nah, atas dasar itu saya hanya sedikit saja bahwa ada langkah-langkah nyusun SPK itu. Yang pertama adalah nanti Bapak Ibu lihat di RKKL-nya Bapak sekalian, output-outputnya dan sub-outputnya. Nah, nanti pada saat Bapak Ibu memilih, misalnya saya kasih contoh, Bapak sudah di DJA, salah satu output kan boleh output dan boleh sub-output. Kalau memilihnya adalah di sub-output, kemudian di situ ada PMK standar biaya, nyusun PMK standar biaya. Itu saya pilih, maka di slide berikutnya akan lihat ada lingkaran. Maka saya pilih menjadi SPK adalah menyusun SBM. Mengapa saya pilih? Karena menyusun SBM itu syarat 3 terpenuhi. Yang pertama, tiap tahun berulang terus. Tiap tahun saya menyusun SBM seperti ini. Yang kedua, jenis keluarannya jelas, satuannya, yaitu per peraturan. Kalau LHP, jenis satuannya adalah LHP, usul inspektor adalah LHP. Kemudian tahapan komponen untuk menghasilkan output itu jelas. Maka saya katakan bahwa nyusun SBM bisa saya SPK-kan. Saya pilih. Saya katakan saya memilih nyusun SBM ini menjadi usulan SPK. Nah, setelah itu tahap ketiga kita akan lihat. Setelah saya pilih, maka saya akan susun TOR dan LHP. Nah, TOR LHP mengenai bagaimana nyusun SBM ini. Kalau Bapak Ibu yang belum bisa buat TOR LHP. Kemudian tahap berikutnya kalau sudah TOR LHP, maka dalam menyusun output itu tahapannya apa saja? Tahapannya kalau sudah standar dia ada 5 tahapan. Tapi Bapak Ibu boleh memilih tahapan sesuai dengan nature yang ada. Setidaknya ada persiapannya, ada pelaksanaannya, ada monitoringnya. Kan gitu kira-kira ya, Bapak sekalian. Kalau sudah dibuat komponen ini tahapannya, maka tahap berikutnya nanti Bapak Ibu buatkan bebannya berapa. Masing-masing tahapan rupiahnya berapa. Kemudian kalau yang pendukung letakkan pendukung, yang utama letakkan utama. Nanti ketemu pendukung kalau jasa layanan non regulasi tadi, maka ikut struktur biaya PMK 195 juga, yaitu tidak boleh lebih dari berapa persen tadi. Itu kira-kira. Jadi sudah ketemu utama dan baru setelah itu slide berikutnya kita buat rapnya, detailnya biaya itu. Nah, setelah detailnya masing-masing kita nyusun rinciannya, baru kita lihat, kita teliti kewajarannya, pasnya berapa, kemudian bas atau akunnya berapa. Baru setelah itu kita buat backupnya. Setelah kita buat backup, kemudian kita rekap, kemudian kita tanda tangani, baru kemudian dokumen kelengkapannya kita sampaikan ke DJA, yaitu ke anggaran 1, anggaran 2, anggaran 3. Nanti di situ aplikasinya akan dilengkapi oleh Pak Gede untuk bagaimana cara masuknya itu. Intinya itu Bapak Ibu yang kami hormati,
isi dari PMK SBK intinya adalah hanya satu tahap dan tanggal 27 April adalah akhir pengusulan. Dimohon Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan DJA untuk penyelesaiannya tahun 2016. Bisa dipahami sekalian? Nah, berikutnya kita bisa masuk ke slide terakhir terkait dengan SBM. Pada saat berbicara SBM ini, Bapak Ibu, standar biaya masukan, maka sekaligus nanti saya menjelaskan PMK standar biaya masukan tahun 2016, sekaligus apa yang di 2016 itu termasuk sudah mulai berlaku dengan revisi PMK 2015 yang telah dituangkan dalam PMK nomor 57. Itu sekalian. Mari kita pelan-pelan bahas PMK SBM ini. Jadi SBM ini sudah jelas, ini definisinya adalah input base yang costing yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Yang berlaku untuk seluruh kementerian lembaga adalah di buku Bapak Ibu sekalian tebel tadi. Kemudian ada yang berlaku untuk masing-masing kementerian lembaga yang dibuat dengan surat Menteri Keuangan karena ada kekhususan-kekhususan. Bapak Ibu kalau tanya ada SBM di 2000 di sebelum-sebelumnya kampus-kampus mereka memiliki SBM yang hanya berlaku di kampus itu. Bapak Ibu kalau ada ke DPR, MPR, DPD maka ada standar yang berlaku di DPR, MPR, DPD. Nah kapan Bapak Ibu harus mengusulkan SBM lainnya ini? Nanti kita bisa jelaskan ilustrasinya biar Bapak Ibu sekalian bisa memahami dengan baik. Nah, fungsinya kalau ada SBM, nanti kalau yang sudah ada di SBK, dan sudah ada di PMK-nya atau ada surat Menteri Keuangan, itu semua yang ada di SBM itu adalah batas tertinggi untuk alokasi, rujukan alokasi, nggak boleh dilalui. Ya Bu sekalian. Sementara pada saat nanti DIPA sudah terbit, maka nanti yang ada di SBM tadi, nanti yang ada di lampiran 1 tetap nggak boleh dilalui, yang di lampiran 2 baru boleh dilalui. Karena fungsinya estimasi, boleh dilalui juga ada syaratnya. Syaratnya ada 4 sesuai dengan PMK 71. Yang pertama adalah misalnya biaya untuk konsumsi rapat dan lain sebagainya. Syaratnya 4. Yang pertama atau tiket pesawat karena itu masuk lampiran 2. Yang pertama harganya di pasar itu lebih tinggi daripada harga di standar. Misalnya di standar biayanya 10, di pasar 11. Kemudian yang kedua, cara mulai harga 11 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa. Yang ketiga adalah duitnya harus ada dulu. Duitnya harus ada dulu, kalau nggak ada harus direvisi dulu. Kalau nggak ada duitnya nggak boleh. Ya kan, sekalian. Kemudian yang keempat ada prinsip kewajaran, kepatutan. Itu 4 syarat. Walaupun saya paham Bapak sekalian begitu ada di lampiran 2 teman-teman KL apalagi di bagian biro keuangan akan sangat hati-hati karena auditornya akan nanya mengapa kok menjadi naik. Biasanya sangat sangat hati-hati sehingga itu yang harus kita perhatikan. Nah, begitu PMK itu ada, maka DJA atas SBM itu menjadi dalam pelaan nggak akan masuk jauh ke dalam, tapi lebih detail nanti tanggung jawab aktif itu untuk betul kami titip untuk melihat ke dalam apakah penerapan standar biaya tadi telah sesuai dengan ketentuan atau tidak. Itu kira-kira. Nah, bagaimana utuh gambarannya pada saat Bapak Ibu menerapkan standar biaya 2016 ini? Let's say saya berikan ada tanda kedip-kedip di atas itu paku anggaran. Misalnya ada kementerian X, anggarannya 1 atau 2, anggarannya 2 triliun. Anggaran 2 triliun itu akan Bapak Ibu serap selama tahun 2016. Maka dalam menyerap anggaran oleh para PPK tadi menggunakan acuan SBM, gitu kan? Dan yang lainnya yang ada di SBM. Yang menggunakan SBM, saya yakin Bapak Ibu bisa cek nggak banyak.
Karena SPM yang ada jumlahnya lampiran 1 hanya 36, yang lampiran 2 hanya 20, ditambah dengan kalau ada surat persetujuan menteri. Nah, selebihnya itu adalah yang tidak ada SPM. Mekanisme ini sudah kita atur, mohon dicatat, saya titip kepada auditor dan Bapak Ibu sekalian. Ada ketentuan pasal 8 PMK 71 yang ada 5 ayat. Ayat pertama dikatakan bahwa kalau untuk alokasi anggaran, melaksanakan anggaran ada SPM-nya, maka Bapak Ibu wajib memperdomani SPM itu. Itu kunci pertama. Ayat 2, kalau tidak ada SPM-nya yang diatur oleh Menteri Keuangan, baik dengan surat maupun PMK, maka Bapak Ibu bisa pakai harga pasar, harga yang ada di pasar, atau yang ditetapkan oleh institusi yang berwenang, misalnya harga parameter bangunan, misalnya harga-harga yang berlaku di pasar. Tapi penggunaan ayat 2 yang boleh harga pasar tadi, yang ayat 3 dikatakan itu tidak boleh untuk yang menambah-nambah honor-honor penghasilan fasilitas pejabat, pegawai yang secara struktur melaksanakan tugas kita, tugas pemerintah. Jadi kalau ada Bapak Ibu kasihan kepada pimpinan, kepada menterinya, kepada sekjen untuk memberikan honor-honor, maka jangan tega mereka ditetapkan sendiri oleh pimpinan kemudian lembaga masing-masing, karena inspektorat akan melihat di sana, auditor akan melihat di sana, dan jangan sampai nanti penegak hukum melihat di sana, karena membayar apa istilahnya, menambah penghasilan yang tidak pada dasar hukum yang berlaku. Jadi dasar hukumnya harus pakai SPM yang ada di PMK SPM. Itu ayat 3, nggak boleh yang menambah penghasilan. Tapi tidak ditutup, ada ayat 4. Ayat 4 dikatakan itu harus persetujuan Menteri Keuangan. Sehingga di slide kiri kanan itu akan ada panah merah. Kalau ada yang menambah penghasilan harus dibawa ke persetujuan Menteri Keuangan. Apakah ada? Masih banyak di kementerian lembaga. Dan kami titip masing-masing biro perencanaan dan keuangan mengidentifikasi yang menambah penghasilan yang nggak ada di PMK SPM, tapi ditetapkan sendiri oleh pimpinan lembaganya. Tolong identifikasi dan nanti kami melihat sampai ke sana. Nah, dalam beberapa hal baru masuk ke menjadi persetujuan, itu ayat 4. Nah, itu kira-kira apa? Nah, ayat terakhir, ayat 5 itu dikatakan begini, Bu sekalian. Ini bahasa saya, bukan bahasanya PMK. Jadi kalau sudah ada SPM-nya, SPM yang apa, PMK maupun surat, maka Bapak Ibu berdomani saja, nggak usah mikirin formal dan material. Tapi kalau di luar itu Bapak Ibu membayar, maka PA, KPA, PPK, wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in bertanggung jawab secara formal dan material. Ini mengubah paradigma yang selama ini Bapak Ibu membuat SPTJM, kalau membuat alokasi anggaran yang di luar dari SPM, jadi tidak usah membuat SPTJM karena ayat 5 sudah memiliki kekuatan hukum mengikat. Itu kira-kira sekalian note dari slide ini. Kalau ini sudah, maka kami akan mengajak kepada Bapak Ibu sekalian di dalam membuat SPK, di dalam menyelesaikan standar menyelesaikan alokasi anggaran dan masalah anggaran kita, apa yang berubah, apa yang baru terhadap PMK tahun 2015 dan 2016. Mari kita lihat slide berikutnya. Di PMK 2016 dan termasuk di revisi PMK 57 itu juga berlaku, sudah mulai berlaku ada 3 hal. 3 itu berlaku semua. Yang pertama adalah terkait dengan penyelenggaraan ujian dan vakasi. Penyelenggaraan ujian dan vakasi itu ada di seluruh sekolah-sekolah yang mendidik sampai universitas dimanapun KL-nya. Di sana ditata susunannya menjadi SD sesuai dengan tingkatan SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi.
Yang baru apa sekalian di perguruan tinggi itu di S1 ada SNPTN. Apa istilahnya ujian masuk yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Kemudian pada ujian masuk itu ada yang namanya ini, Bapak Ibu, untuk seleksi yang sifatnya keahlian, yang teknis itu, wawancara itu ditetapkan di sana standar biayanya. Itu yang pertama yang baru, termasuk ini di 2015. Yang kedua adalah mengenai balai diklat yang dikomandani oleh LAN dan seluruh lembaga publik. Mulai tahun 2015 dan 2016, maka ada dua hal besar yang berubah adalah di sana sebelumnya ada pengajar, tapi ditambah lagi karena setiap sesi diklat itu ada yang namanya sesi untuk penceramah di kayak umum begini dan sebagainya, maka boleh dialokasikan namanya untuk biaya ceramah, penceramah. Biaya penceramah itu melengkapi biaya kelebihan untuk mengajar atau jam mengajar dosennya. Ceramah ini nilainya per jam 1 juta. Dan yang kedua adalah kalau dipandang perlu, ya itu bisa dibentuk itu di slide nanti terkait dengan diklat itu bisa dibentuk kepanitiaan. Karena saya melihat di semua kementerian lembaga juga seragam. Ada panitia yang ngurusin sebagai evaluator macam-macam. Tapi sini diatur penjelasan. Apabila dimana perlu itu dibentuk panitia. Tapi kepanitiaannya itu mengacu panitia kegiatan. Panitia kegiatan besarannya yang sebagaimana tertuang di nomor 11.4 di standar biaya. Jadi biaya kegiatan, honornya sudah diatur kayak kepanitiaan kegiatan dan tidak boleh lebih dari 10%. Itu kira-kira total selanjutnya panitianya. Itu yang ada di nomor 19 bagian 1. Kemudian yang terakhir adalah bagi Bapak Ibu di Kementerian Luar Negeri yang ngurusin perwakilan luar negeri dan kementerian lembaga yang punya atasnya di luar negeri, ikut punya, keuangan punya, dan beberapa kementerian negeri termasuk atas militer. Di sana sudah ada pengaturan mengenai BBPA, biaya bantuan pendidikan anak yang sebelumnya pakai surat Menteri Keuangan. Yang baru adalah di sana diatur intinya adalah ada level SD, SMP dan perguruan tinggi, SMA, perguruan tingginya sampai S1. Kemudian sebagai bantuan nanti ditetapkan lebih lanjut oleh Kementerian Luar Negeri. Itu adalah yang ikut, anaknya ikut orang tuanya, penyatuan keluarga. Tapi dikecualikan dua hal yang menjadi ikut boleh di BMK ini. Yang kedua adalah manakala untuk cross posting, manakala orang tuanya pindah dari negara satu ke negara lain, anaknya masih sementara masih tinggal di situ karena belum selesai, maka di situ dikecualikan. Termasuk adalah daerah rawan bahaya, misalnya di Kabul, sebelum lagi ada rame-rame, kemudian nggak mungkin anaknya dikirim ke sana. Nah itu boleh menjadi keunggulan yang selanjutnya semuanya ditetapkan oleh Kementerian Luar Negeri. Itu yang Bapak sekalian 3 hal yang baru di PMK SBM 2015 dan 2016. Nah, ada beberapa hal penting penjelasan yang juga baru. Jadi yang pertama adalah terkait dengan PPK, pengelola keuangan. Pengelola keuangan itu ini juga berlaku untuk di 2015 juga sudah mulai berlaku. Yaitu sebelumnya Bapak sekalian PPK itu setiap PPK memiliki stafnya kan maksimum 2, gitu kan ya. Misalnya di Direktorat Jenderal Anggaran, PPK-nya punya 5, maka maksimum masing-masing itu adalah 2 PPK, 2 PPK. Di ketentuan ini berubah menjadi di PMK 2015 dan 2016 boleh tetap 5, kemudian staf PPK-nya intinya pokoknya maksimal 2 kali jumlah PPK 10. Letaknya di mana terserah, komposisinya juga boleh diserahkan kepada lembaga. Artinya manakala dia itu punya load yang gede, maka bisa diisi 2, yang kecil menjadi 1 dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk WLP. WLP itu hanya menegaskan saja manakala dia sudah dikasih remunerasi khusus, maka dia tidak boleh dibayar honor WLP ini.
Kemudian yang ketiga adalah mengenai penerima hasil pekerjaan yang nilainya sampai 200 juta. Itu bukan orang paket tetapi per paket, gitu ya. Bukan orang paket tapi per paket. Itu yang ada di nomor 5. Kemudian yang di nomor 6 Bapak Ibu sekalian adalah terkait dengan ini pengelola PNBP. Pengelola PNBP itu kan ada atasan langsung bendahara PNBP. Itu istilahnya kita sesuaikan, yang itu yang ada di standar biaya kita di nomor 6. Ada satu nomor 6, kita sesuaikan dengan PP 45. Jadi istilahnya adalah pejabat yang bertugas melakukan pungutan penerima negara, agar Bapak Ibu tidak bingung tahu atasan langsung bendaharawan. Jadi itu mempertegas seperti itu. Dan yang kedua catatannya, karena banyak catatan, yang boleh dikasih honor itu adalah yang penerimaan fungsional, bukan penerimaan umum. Yang ini adalah 10% dari penerimaan fungsional. Kemudian yang penyelenggara kita sudah saya buat jelaskan tadi, manakala bisa dibentuk kepanitiaan, Bapak Ibu harus memperhatikan hal ini. Sementara yang di nomor 15 Bapak Ibu sekalian, sebagian kementerian sangat senang dengan kabar ini, sebagian kementerian mengatakan biasa-biasa saja Pak Lano, yaitu terkait dengan honor tim. Bapak sekalian ya, honor tim kegiatan dan sekretariat tim kegiatan. Bapak Ibu bisa maklum selama ini berlakunya kan 2, 3, 4. Gitu ya Pak ya? Artinya yang boleh jadi anggota tim berapa Bapak sekalian? Bebas. Jadi anggota timnya bebas, tapi honornya 2, eselon 2 ke atas yang boleh dibayar, 3 eselon 3, kemudian eselon 4 fungsional dan pelaksana adalah 4. Untuk tahun 2015 dan 2016 telah berubah. Ini menjadi kebijakan baru dan disesuaikan dengan tingkat remunerasi Bapak Ibu yang kami hormati. Kalau dia tingkat remunerasi tertinggi yang level 1 kita bagi di level 1, level 2, level 3. Kalau level 1 itu adalah 2, 3, kan sama kan Pak ya? Level 1 itu kayak Kementerian Keuangan itu 2, 3. Jadi eselon 1-nya, eselon 2 ke atas 2, eselon 3-nya 3, kemudian eselon 4 dan fungsional sampai ke bawah itu semula 4 menjadi 5. 2, 3, 5. Sementara yang remunerasi level kedua, level kita nggak mengenal persentase sebenarnya di sini. Maka level yang kurang lebih antara remunerasi tertinggi 25-40 yang di kementeriannya, yang 80%-an itu kira-kira, itu adalah berubah menjadi yang semula sama menjadi 3 untuk eselon 2 ke atas, 4 untuk eselon 3, dan 6 untuk eselon 4 fungsional dan pelaksana. Sementara retes yang belum remunerasi atau yang remunerasi level ketiga itu berubah menjadi 4, 5, dan 7. Jadi untuk eselon 4 fungsional dan pelaksana menjadi 7. Bapak jangan bilang ke saya Pak Lano, kok sekarang gitu ya. Ya itulah kira-kira aturannya seperti itu, dan urgensinya ada di Bapak sekalian. Kami tetap mengingatkan bahwa untuk menyusun tim ini sudah ada syarat-syaratnya, 5 syarat yang ada di PNS. Itu yang ada berlaku di masing-masing kementerian lembaga yang antar eselon 1 di kementerian lembaga yang bersangkutan. Sementara untuk sekalian yang untuk narasumber, untuk moderator itu nggak terlalu berubah signifikan, tapi hanya untuk menyesuaikan dengan undang-undang ASN. Dan untuk rohaniwan itu untuk tahun 2016 itu kan dikasih yang sebenarnya 400.000 pada saat menyumpah itu. Saya ulangi lagi, ini tidak termasuk di 2015, tapi di 2016 kita buat penjelasan tidak termasuk transport. Gitu kira-kira. Sementara Bapak Ibu sekalian, uang lembur, uang makan lembur itu ada perubahan kebijakan. Di tahun 2015 uang makan lemburnya berubah, meningkat, tapi uang lemburnya tetap. Sementara di 2016 ada kebijakan baru. Bapak Ibu nanti bisa cek uang lembur per jamnya berubah untuk masing-masing golongan. 2016
golongan 2, 1, 2, 3, 4 itu berubah, ada kenaikan di sana kurang lebih 30%. Kemudian uang makannya juga berubah, jadi uang makannya sama, uang makan lembur dengan 2015. Tapi di 2015 uang lemburnya sendiri tidak mengalami perubahan. Di 2016 teman-teman yang ada di perahu bakti, sopir, kemudian security itu boleh, itu boleh diberikan lembur di tahun 2016. Nah, sementara Bapak Ibu sekalian, beberapa hal terkait dengan yang penting untuk di 2015-2016 itu seperti itu. Nah, sementara saya berikutnya akan melihat intinya adalah kalau besaran, Bapak Ibu, kalau besaran akan disesuaikan sesuai dengan hasil survei, hasil kajian benchmark dan sebagainya. Saya pikir itu secara umum, Bapak Ibu sekalian, yang ingin kami jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian. Sementara untuk yang di lampiran 2, sedikit saja yang di lampiran 2. Yang di lampiran 2 itu yang hanya berubah itu adalah untuk yang ini untuk transport ya, untuk transport yang sederhana nomor 1 itu, uang transportnya itu boleh jadi dibiayai apakah yang mengundang atau yang mengirim, asal tidak duplikasi. Dan hal-hal lain saya pikir tidak terlalu signifikan ya. Saya pikir itu intinya bagus sekalian, dari awal sampai akhir yang dapat kami sampaikan intinya bahwa struktur biaya yang pertama adalah mulai berlaku 2016 dengan struktur yang sudah ditetapkan. Yang kedua SPK ada batas waktu, kemudian SPM tolong Bapak Ibu berdomani, dan kalau nggak ada SPM dan Bapak Ibu menambah penghasilan pegawai pejabat, tolong kasihani pimpinan Bapak Ibu sekalian, jangan ditetapkan sendiri. Dan itu sejalan dengan pembenahan regulasi kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih terus doa.